Sejarah Kebudayaan Islam semester 4 menjelaskan proses berdirinya dan sistem pemerintahan Islam. Proses berdiri dan sistem pemerintahan Islam dimulai pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Nabi ke Madinah sebagai strategi pengembangan Islam. Nabi menjadi kepala negara saat hijrah ke Madinah karena permintaan oleh para wakil suku. Di awal pemerintahannya, Nabi membangun masyarakat Yasrib atau Madinah. Beliau mendirikan masjid, membentuk persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, membentuk persahabatan dengan baik selain Islam, membentuk pasukan tentara. Nabi Muhammad juga membentuk Piagam Madinah yang sekarang bisa disebut dengan Undang-Undang Dasar pertama negara Islam. Maka dari itu Nabi Muhammad adalah pendiri negara Islam pertama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pemerintahan Islam tentang masa ini, yaitu identifikasi pemerintahan Islam tentang masa kini, 4 pemerintahan. Secara garis besar, perjalanan sistem pemerintahan dalam tubuh umat Islam setidaknya dapat kita bagi menjadi 4 model pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan Rasulullah SAW. Pemerintahan dipimpin langsung oleh Rasulullah. Jikalau ada permasalahan selalu ditanyakan kepada Rasulullah, kemudian diberikan solusi atau jawaban. Yang kedua, pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pemerintahan yang tidak bermewah-mewahan, yaitu dengan sederhana, dan jika ada permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, pemerintahan daulah Islamiyah. Banyak sekali kemajuan pada pemerintahan ini, meskipun ada juga kemunduran ketika para penguasa bermewah-mewahan dan terjadi pertikaian, perebutan kekuasaan, dan lain-lain. Yang keempat, pemerintahan dalam bentuk negara-negara. Pemerintahan mulai menata administrasi negara dengan baik, mulai adanya gubernur, dan lain-lain. Pemerintahan dilakukan dengan terstruktur, tidak berdasarkan kerajaan lagi. Kemudian poin 3, tokoh-tokoh penting pemerintahan Islam dan kontribusinya. Yang pertama ada tokoh Harun ar-Rasyid, merupakan khalifah yang besar pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu tahun 786 sampai 809 Masehi. Masa pemerintahannya dalam masa keemasan bagi Islam. Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia. Kontribusi yang pertama, membangun kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan. Yang kedua, mendirikan Baitul Hikmah dan Majelis Muzarokah. Yang ketiga, membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan, serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, Umar bin Khattab Abdul Aziz merupakan khalifah ke-8 pada masa Bani Umayyah yang membawa Islam menuju kejayaan. Kontribusinya, membersihkan Baitul Mal dari harta yang tidak halal dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya, yang menjadikan kesejahteraan, kemakmuran secara merata pada masa Bani Umayyah. Kemudian ada tokoh Salahuddin al-Ayyubi, merupakan seorang jenderal, ulama, dan pejuang muslim dari Tirkit, Irak. Beliau lebih dikenal dengan Saladin. Kontribusinya yang pertama, membebaskan Baitul Maqdis dari kejayaan Latin pada perang salib. 2. Mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir dan Suriah dan di berbagai negara. Kemudian menjelaskan perkembangan kebudayaan dan tokoh. Perkembangan kebudayaan Islam dan tokohnya. Bidang pendidikan, munculnya ilmuwan hebat. Pendidikan diperhatikan pemerintah, lahir ilmu-ilmu baru, ada Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Untuk ekonomi, perbaikan sistem perpajakan, mulai mengenal mata uang,
peluasan perdagangan, dan di bidang sosial menjadi lebih toleran, tidak lagi memandang sistem kasta, yaitu dengan yang dipelopori oleh tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Poin kelima, masa keemasan dan kemunduran Islam. Kejayaan Islam selama dinasti Abbasiyah menjadi puncaknya pada masa Harun ar-Rasyid dan anaknya Abdullah al-Ma'mun. Banyaknya perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan serta perkembangan sarana pendidikan, masa ini menjadikan kota Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Awal kemunduran Islam diawali dengan jatuhnya kota Baghdad, yaitu pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khasanah ilmu pengetahuannya, kemudian lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol tadi yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kemudian Islam semakin runtuh terkait bangsa Mongol dan dinasti Iklan, serangan timur dan dinasti Mamalik di Mesir. Yang keenam, ibarah pembelajaran sejarah Islam pada masa kini. Keteguhan dan kesabaran dari para khalifah untuk menyebarluaskan agama Islam. Dengan melihat bagaimana para khalif memajukan dan memakmurkan Islam, menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kita sebagai umat Islam harus berani dan mempertahankan Islam. Khalifah terdahulu sangatlah gencar dan semangat dalam mengembangkan ilmu pendidikan. Itu sebagai motivasi kita untuk selalu mengembangkan pengetahuan ilmu yang kita miliki.